Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kamu merasa minder, ragu sama kemampuan diri sendiri, atau bahkan takut buat mencoba hal baru? Kalau iya, kamu nggak sendirian. Perasaan seperti itu wajar banget dialami banyak orang. Tapi, kabar baiknya adalah kepercayaan diri itu bukan sesuatu yang ditakdirkan, melainkan sesuatu yang bisa kita bangun dan kita latih. Di video kali ini, kita akan bahas tuntas cara membangun kepercayaan diri dari nol, langkah demi langkah, yang bisa langsung kamu praktikkan. Jadi, pastikan kamu nonton sampai habis ya. Langkah pertama dan yang paling fundamental adalah berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Coba deh, pikirin. Setiap kali kamu buka media sosial, kamu lihat temanmu liburan ke tempat keren. Ada yang dapat promosi jabatan, ada yang punya hubungan romantis yang sempurna. Apa yang kamu rasakan? Seringnya, kita jadi merasa hidup kita kurang. Kita jadi merasa tertinggal. Padahal, yang kita lihat itu seringkali cuma panggung depannya saja. Kita nggak pernah tahu perjuangan atau kesulitan di balik layar mereka. Ingat, setiap orang punya perjalanan dan waktunya masing-masing. Fokuslah pada progres dirimu sendiri, sekecil apapun itu. Daripada membandingkan, lebih baik jadikan pencapaian orang lain sebagai inspirasi, bukan sebagai standar yang harus kamu penuhi. Selanjutnya, kenali dan hargai kelebihanmu. Seringkali kita terlalu fokus sama kekurangan, sampai lupa kalau kita punya banyak kelebihan. Coba deh sekarang, ambil kertas dan pulpen, tulis minimal 10 hal yang kamu sukai dari dirimu sendiri. Bisa jadi kamu orang yang sabar, pendengar yang baik, jago masak, atau punya selera humor yang bagus. Tulis semuanya. Mungkin awalnya terasa sulit, tapi paksa dirimu untuk menemukannya. Setelah daftar itu jadi, baca setiap hari. Ini akan membantu mengubah fokus pikiranmu dari yang negatif menjadi positif. Menghargai diri sendiri adalah pondasi utama dari kepercayaan diri. Kamu harus jadi fans nomor satu untuk dirimu sendiri sebelum orang lain. Langkah ketiga adalah keluar dari zona nyaman. Rasa takut seringkali jadi penghalang terbesar kita. Kita takut gagal, takut dihakimi, takut terlihat bodoh. Tapi, pertumbuhan itu hanya terjadi di luar zona nyaman. Coba deh, lakukan satu hal kecil setiap hari yang sedikit membuatmu takut. Misalnya, kalau kamu pemalu, coba sapa kasir di minimarket dengan ramah. Kalau kamu takut bicara di depan umum, coba ajukan satu pertanyaan di sebuah seminar atau rapat. Mulailah dari langkah-langkah kecil. Setiap kali kamu berhasil menaklukkan rasa takutmu, otakmu akan merekamnya sebagai sebuah kemenangan. Kemenangan-kemenangan kecil inilah yang akan menumpuk dan membangun fondasi kepercayaan diri yang kokoh. Ingat, tujuannya bukan untuk langsung jadi sempurna, tapi untuk berani mencoba. Merawat diri sendiri, baik fisik maupun mental juga sangat penting. Kamu pasti setuju kan? Kalau badan kita sehat dan bugar, mood kita juga jadi lebih baik. Coba deh, rutin berolahraga. Gak perlu yang berat-berat. Jalan kaki 30 menit setiap hari saja sudah cukup. Perhatikan juga pola makanmu. Konsumsi makanan yang bergizi. Selain itu, pastikan kamu cukup tidur. Tubuh yang lelah akan membuat pikiran jadi negatif dan mudah cemas. Untuk kesehatan mental, coba luangkan waktu untuk melakukan hal yang kamu sukai. Entah itu membaca buku, mendengarkan musik, atau sekadar bengong, menikmati secangkir teh. Jangan lupa, jika kamu merasa beban mentalmu terlalu berat, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional seperti psikolog atau konselor. Merawat diri adalah bentuk cinta pada diri sendiri, dan itu akan memancarkan kepercayaan diri dari dalam. Berikutnya, ubah cara bicaramu pada diri sendiri. Pernah nggak sadar kalau kita sering jadi kritikus paling kejam untuk diri kita sendiri? Saat melakukan kesalahan kecil, kita langsung bilang, ih, bodoh banget sih aku. Atau, aku emang nggak pernah bisa bener. Stop. Mulai sekarang, coba ganti self-talk negatif itu dengan yang lebih positif dan membangun. Kalau kamu melakukan kesalahan, katakan, oke, aku salah. Tapi ini kesempatan untuk belajar biar lain kali lebih baik. Perlakukan dirimu seperti kamu memperlakukan seorang teman baik. Kamu pasti akan memberikan semangat dan dukungan kan? Nah, berikan itu juga untuk dirimu sendiri. Kata-kata punya kekuatan besar untuk membentuk realitas kita. Langkah keenam adalah menetapkan dan mencapai tujuan kecil. Kepercayaan diri seringkali datang dari bukti bahwa kita mampu melakukan sesuatu. Daripada langsung pasang target besar seperti jadi kaya raya dalam setahun, coba pecah jadi tuan-tuan kecil yang realistis dan terukur. Misalnya, minggu ini targetnya adalah menyelesaikan satu bab buku atau membereskan kamar tidur, atau belajar satu resep masakan baru. Setiap kali kamu berhasil mencentang satu tujuan dari daftarmu, kamu akan merasakan sensasi pencapaian. Perasaan inilah yang akan memberi makan kepercayaan dirimu. Kamu akan mulai percaya bahwa kamu adalah orang yang bisa diandalkan, yang bisa menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Dari situ, kamu bisa perlahan-lahan meningkatkan level tujuanmu. Jangan takut gagal. Ini mungkin terdengar klise, tapi ini banner-banner penting. Banyak orang sukses di dunia ini pernah mengalami kegagalan berkali-kali. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. J.K. Rowling ditolak oleh banyak penerbit sebelum Harry Potter akhirnya meledak. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian tak terpisahkan dari proses belajar. Ubah pandanganmu tentang kegagalan. Anggap saja itu sebagai feedback, sebagai data untuk perbaikan di percobaan berikutnya. Saat kamu tidak lagi takut gagal,
kamu akan lebih berani untuk mencoba, lebih berani untuk mengambil risiko. Dan disitulah kepercayaan dirimu akan tumbuh pesat. Terakhir, kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif. Lingkungan pertemanan sangat berpengaruh pada cara kita memandang diri sendiri. Kalau kamu terus-terusan bergaul dengan orang yang suka mengkritik, meremehkan, atau menjatuhkanmu lama-lama, kamu akan percaya bahwa kamu memang seperti itu. Sebaliknya, carilah teman-teman yang suportif, yang bisa memberikan semangat saat kamu jatuh dan ikut merayakan saat kamu berhasil. Mereka adalah orang-orang yang akan membantumu melihat sisi terbaik dari dirimu. Dukungan sosial seperti ini adalah booster kepercayaan diri yang sangat kuat. Pilihlah lingkaran pertemananmu dengan bijak karena mereka ikut membentuk siapa dirimu. Jadi, itulah 8 langkah praktis untuk membangun kepercayaan diri dari nol. Ingat, ini adalah sebuah proses, sebuah maraton, bukan sprint. Tidak akan ada hasil instan dalam semalam. Butuh konsistensi, kesabaran, dan yang paling penting, kebaikan hati pada diri sendiri. Mulailah dari satu langkah kecil hari ini, mungkin dengan menulis kelebihanmu atau menyapa orang baru. Setiap langkah kecil itu berarti kamu punya kekuatan untuk berubah, kamu punya potensi yang luar biasa, percayalah pada prosesnya. Dan yang terpenting, percayalah pada dirimu sendiri. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan memberimu semangat baru. Kalau kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, biar kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat.